Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Tina Amelia sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur dengan NIDN 0311089102 dan NUPTK 116376967023023. Pada kesempatan ini, saya mendokumentasikan kegiatan belajar mengajar saya pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Hukum Dagang. Di dokumentasi ini, saya merancang untuk memenuhi salah satu syarat mengajukan sertifikasi dosen saya di tahun 2025 ini. Dokumentasi ini berupa video yang akan menjadi bentuk untuk asesmen dan bukti pernyataan dari dosen serta unjuk kerja dalam Tridharma dan biasa disebut dengan PDD UKTPT. Mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Hukum Dagang di Fakultas Hukum Universitas Borobudur yang dideliver kepada mahasiswa semester genap dengan jumlah SKS sebanyak 3 SKS. Praktik mata kuliah ini akan disampaikan dalam 14 kali pertemuan dan 2 pertemuan lainnya digunakan untuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa bisa memperoleh pemahaman yang mendalam tentang mata kuliah Hukum Dagang mengenai berbagai aspek di bidang kegiatan usaha perdagangan dan bisnis. Kegiatan usaha dagang saat ini tentunya mengalami banyak perkembangan dan tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, tetapi juga di luar KUHD yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan dan bisnis. Materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa dalam video ini adalah terkait dengan sumber hukum dagang dan hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata yang dilakukan tentunya melalui diskusi di kelas dengan materi yang telah saya berikan baik dalam bentuk PowerPoint maupun buku yang sudah saya terbitkan untuk digunakan sebagai pedoman pada waktu pembelajaran selama 1 semester. Selain itu, ada presensi perkuliahan yang secara langsung dipanggil dan hasilnya akan diinput melalui SIAKAD kampus. Terkait dengan tugas, dibagikan kepada mahasiswa langsung dalam kelas yang terdiri dari kuis, pembuatan makalah, dan juga presentasi dari hasil tugas masing-masing mahasiswa dan juga tugas kelompok. Hasil evaluasi belajar terdiri dari berbagai komponen penilaian, yaitu absensi mahasiswa sebesar 10%, kemudian komponen tugas individu sebesar 20%, diskusi 15%, kemudian komponen UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 35%. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, semuanya ceria ya. Oke, kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul ya di pertemuan ketiga kelas Hukum Dagang. Tentunya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Semuanya semangat ya? Semangat. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk mengucapkan syukur, dan kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, sebelum masuk kepada materi, tentunya Ibu akan membacakan presensi atau daftar hadir pada pagi hari ini, begitu ya. Yaitu yang pertama, Margaret Olivia Yanti Waromi. Hadir, Bu. Oke, sehat ya? Sehat, Bu. Oke, selanjutnya Adrianus Immanuel Sihite. Hadir, Bu. Oke, Gratami Latida Kusuma. Hadir, Bu. Kemudian Fadila Luswa. Hadir, Bu. Oke, Helmina. Hadir, Bu.
Jordiansyah, kemudian Windy Ananda Putri. Oke, semuanya semangat ya, semuanya hadir pada hari ini. Oke, sebelumnya pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi kuliah hukum dagang, yaitu berkaitan dengan sumber hukum dagang dan hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata. Namun sebelum memulai perkuliahan ini, untuk merefresh gitu ya ingatan kita semua untuk memahami lagi sebelum mendalami materi hari ini, adakah yang bisa menyampaikan gitu ya apa yang kita pelajari di minggu lalu? Silakan. Oke, silakan. Pertemuan minggu lalu membahas terkait dengan pengertian dasar hukum dagang sebagai bagian dari hukum perdata khusus yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dalam dunia perdagangan. Dijelaskan pula bahwa hukum dagang berasal dari kebiasaan perdagangan yang berkembang sejak abad ke-17 dan kini diatur melalui KUH Perdata sebagai lex generalis dan KUH Dagang sebagai lex spesialis. Selain itu, mendefinisikan pedagang dan perbuatan dagang menurut KUH. Luar biasa sekali. Beri aplaus dulu buat Kak Gila. Luar biasa ya, nanti akan ada kuis mendadak juga gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman selalu siap ketika ditanyakan mengenai materi minggu lalu. Oke, baik, kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu sumber hukum dagang dan hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata. Nah, tentunya seperti yang kita ketahui bersama di pertemuan sebelumnya tadi telah disampaikan oleh saya Gila bahwa memang sudah dibahas mengenai sejarah hukum dagang, kemudian bagaimana kaitannya dengan hukum perdata. Namun secara spesifik kita akan membahas lagi mengenai hukum dagang. Nah, bahwa hukum dagang ini adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku dalam lalu lintas perdagangan dan dunia usaha. Kalau teman-teman selama ini sudah belajar hukum pidana, hukum perdata, nah ini ada khusus. Teman-teman pasti sudah mempelajari pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Tetapi ketika kita bicara hukum dagang atau lalu lintas perdagangan dalam dunia usaha, maka ini adalah ranah dari pengadilan niaga. Jadi yang ada dalam kepala teman-teman harus sudah terset bahwa segala sesuatu yang sifatnya bisnis atau perdagangan dan berkaitan dengan dunia usaha, maka ini adalah bagian dari hukum dagang. Nah, selanjutnya kita akan mengupas mengenai sumber hukum dagang. Nah, kalau kita bicara sumber hukum dagang, ini memang ada 4. Yaitu diantaranya adalah kodifikasi. Nah, kodifikasi ini tentunya tidak asing lagi di telinga teman-teman. Di semester 1 telah dijabarkan mengenai kodifikasi begitu ya. Nah, kemudian hal-hal yang di luar kodifikasi. Nah, yang merupakan bagian dari kodifikasi adalah KUH Perdata gitu ya, atau bagian besarnya, genusnya gitu ya. Kemudian ada KUH Dagang. Nah, ini merupakan sub gitu ya, tetapi mengatur secara detail dan secara terperinci mengenai arus perdagangan. Nah, kemudian hal-hal di luar kodifikasi ada jurisprudensi, kemudian kebiasaan dan perjanjian. Nah, perjanjian tentu ini sifatnya sangat spesifik antara para pihak yang membuat perjanjian. Oke, tentunya kita juga akan membahas secara mendalam pada awalnya gitu ya. Kalau kita bicara hukum dagang, sumber hukum dagang, memang dalam perkembangannya sumber hukum utama dalam hukum dagang adalah KUH Perdata yang disebut sebagai genus gitu ya. Jadi memang sumber pokoknya adalah KUH Perdata. Namun secara spesifik atau spesiesnya diatur spesifik dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa bisnis ini adalah sesuatu yang sifatnya memang amat sangat dinamis ya, tentunya berkembang dengan perkembangan zaman, teknologi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tentu arus modernisasi zaman ini juga mempengaruhi adanya sumber-sumber fleksibilitas dan lain sebagainya dalam arus bisnis. Nah, tentunya peraturan yang memuat aturan hukum perdagangan dan bisnis ini tidak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi tadi telah disampaikan bahwanya ada juga perjanjian yang kemudian tentu disesuaikan dengan arus transaksinya, gitu ya. Nah, setelah itu tentunya dalam berbicara mengenai hukum dagang, maka kita akan membahas secara rinci. Nah, teman-teman tahu ya, kodifikasi sumber dagang, hukum dagang, yaitu yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Satu yaitu mengatur mengenai orang atau Van Personen. Buku 2 mengatur mengenai benda atau Van Zaken, gitu ya. Buku 3 mengatur tentang perkataan, dan buku 4 mengatur tentang pembuktian, gitu ya, atau kadaluarsa, yaitu Van Bohi and Verzaring. Nah, ini kadang-kadang teman-teman suka lupa lagi ya, jangan sampai lupa lagi, gitu ya. Nah, tentunya kalau kita bicara mengenai kitab undang-undang hukum perdata, itu ada 4 buku tadi ya, yang itu menjadi landasan bagaimana kemudian hukum dagang ini mengatur mengenai transaksi, gitu ya. Nah, kita lihat tadi bahwa memang mengatur mengenai orang, mengatur mengenai benda, perikatan, dan daluarsa. Namun ternyata dalam dinamika bisnis ini belum cukup mengatur secara detail. Oleh karenanya hadirlah kitab undang-undang hukum dagang atau dikenal dengan KUHD, gitu ya. Nah, KUHD ini merupakan sesuatu yang sifatnya khusus dan merupakan cabang dari KUHP yang kemudian secara implementasi ini digunakan karena memang aturannya lebih spesifik, begitu ya. Nah, tentunya dalam memahami isi pokok KUHD, teman-teman harus coba ingat, remind lagi, oke, KUHP ini ada 4 dan KUHD ini terdiri dari 2 kitab, yaitu kitab pertama berjudul tentang dagang pada umumnya yang memuat 10 bab, gitu ya. Ini secara keseluruhan, secara general ini memuat 10 bab. Kemudian kitab kedua ini memuat tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran, terdiri dari 13 bab. Jadi kalau teman-teman bertanya, kenapa ya? Kira-kira kenapa kok di kitab kedua ini 13 bab mengaturnya tentang pelayaran? Mungkin ada yang tahu? Ya, tentunya karena memang seperti yang kita ketahui bersama, hampir 80% wilayah kita adalah wilayah kelautan atau kita adalah negara agraria, kan gitu ya. Jadi kalau zaman dulu secara historical itu bahwa pengangkutan transaksi hukum dagang itu banyak dilakukan menggunakan kapal, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, gitu ya. Nah, sehingga memang kayak seperti kita ketahui bersama ya, bahwa KUHP kita dan KUHD kita sampai saat ini terutamanya berkaitan dengan KUHP ini masih KUHP yang lama yang dari negara asalnya sudah dirubah setidaknya 9 kali namun masih digunakan. Begitu juga dengan KUHD, banyak hal-hal yang kemudian diatur dalam peraturan pelaksananya, gitu ya, karena dianggap sudah tidak relevan, apalagi dengan arus perdagangan saat ini yang sudah antar pulau, antar negara itu sangat mudah menggunakan teknologi dan juga menggunakan angkutan melalui udara yang memang lebih cepat, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah kita juga tadi mengatur bahwa hal-hal yang di dalam kodifikasi yang itu diatur sumber hukum dagang di KUHP dan KUHD. Tetapi ternyata ada pengaturan lain di luar kodifikasi, yaitu hukum dagang di Indonesia juga memuat aturan di luar kodifikasi, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, gitu ya. Jadi tidak hanya KUHP, tidak hanya KUHD, tetapi juga berupa peraturan perundang-undangan, yaitu bisa merupakan peraturan perundang-undangan pelaksana maupun juga kebiasaan yang berlaku. Nah, tentunya kalau di aturan perundang-undangan kita bisa banyak pembahasannya ya, karena nanti berkaitan dengan hukum dagang, jadi banyak sekali. Dagang itu tidak hanya person to person, tapi bisa jadi badan hukum dengan badan hukum lain, atau B2B atau B2C, yaitu badan hukum dengan personal dengan corporate. Sehingga di sini ada dalam aturan perundang-undangan salah satunya yaitu Undang-Undang 1/1995 tentang perseroan terbatas yang juga sudah dirubah dan dicabut dengan undang-undang terbaru Fatwa 2007 dan kemudian juga diperbarui lagi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal, ada juga tentang badan usaha milik negara ya, yang sebelumnya Undang-Undang 19 tahun 2003 yang sudah dirubah juga di tahun 2025, begitu ya. Memang update terus. Nanti teman-teman juga boleh cross check bahwa memang sudah banyak undang-undang yang diupdate, gitu ya, utamanya setelah adanya Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ini memang banyak sekali aturan perundang-undangan yang sudah diganti. Kemudian di Undang-Undang 8 tahun 97 tentang dokumen perusahaan, Undang-Undang 14 tahun 2002 tentang
paten, merek, bahkan hak cipta, gitu ya. Jadi banyak sekali undang-undang yang berkaitan dengan hukum dagang, gitu ya. Nah, setelah kita membahas mengenai aturan perundang-undangan, tentu juga bukan hal yang asing. Teman-teman juga mengetahui adanya jurisprudensi atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh putusan-putusan pengadilan berikutnya untuk kasus yang serupa. Nah, jadi hal ini terjadi pada saat adanya celah hukum. Jadi apabila belum ada aturan hukum atau kekosongan hukum gitu ya, adanya kekosongan hukum, maka gitu ya, aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini hakim bisa menggunakan jurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan yang ada sebelumnya dan diberlakukan sebagai sumber hukum. Nah, ini teman-teman masih ingat ya kira-kira jurisprudensi ada di semester 1 ya? Oke, selanjutnya setelah jurisprudensi, kita akan juga membahas kebiasaan. Nanti let me know ya, apabila teman-teman mau bertanya gitu ya. Tidak perlu menunggu selesai, apabila teman-teman mau bertanya, it's okay. Tapi mungkin kalau akan lebih jelas setelah sesi begitu ya. Oke, selanjutnya mengenai kebiasaan. Nah, kebiasaan ini adalah sesuatu yang dilakukan terus-menerus. Nah, ini kita bicara kebiasaan dalam konteks hukum ya. Tentunya ini adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, kemudian tidak terputus dan diterima oleh masyarakat pada umumnya dan pedagang pada khususnya. Jadi memang dalam konteks transaksi bisnis atau hukum dagang, ini kebiasaan ini adalah sesuatu yang memang secara terus-menerus dan dilakukan dan bisa diterima, gitu ya. Nah, sehingga bisa digunakan sebagai sumber hukum pada hukum dagang. Nah, tentunya ini juga harus disesuaikan dengan ketentuan di pasal 1339 KUH Perdata, yaitu bahwa perjanjian tidak saja hanya mengikat yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang kemudian sesuai dengan perjanjian tersebut. Disampaikan ya di KUH Perdata, seru nih dan asik, bahwa tidak hanya pada sumber hukum, tetapi pada kebiasaan-kebiasaan yang mengikat, gitu ya. Nah, tentunya oleh karenanya hukum kebiasaan ini juga biasa digunakan gitu ya dalam transaksi. Biasanya berkaitan dengan komisi gitu ya. Misalnya komisi, kalau ada tanya berapa sih komisi itu, ada nggak diatur secara tegas di undang-undang? Tidak, tapi biasanya komisi misalnya ya, sebagai misalnya saya punya produk, lalu teman-teman semua misalnya Helmina gitu ya, atau Jordiansyah gitu ya, kemudian menjualkan produk saya, oh itu biasanya diberikan komisi sekitar 2,5 sampai 5%. Nah, itu udah biasa. Tapi lebih daripada itu bisa nggak? Bu, bisa, tetapi tentu dengan kesepakatan bersama gitu ya. Kemudian berkaitan dengan jual beli dengan angsuran gitu ya. Jadi kalau zaman dulu ini sebenarnya yang saya sampaikan adalah kalau zaman dulu biasanya orang jual beli dengan angsuran tuh sistemnya buying trust atau kepercayaan gitu ya. Cuma kalau sekarang biasanya sudah dituangkan apalagi dalam jual beli atau transaksi bisnis yang nilainya besar gitu ya. Kemudian tentu ada hal-hal lain lah yang merupakan satu kebiasaan gitu ya. Selanjutnya adalah tentu dalam norma atau aturan jual beli di perdagangan internasional pun ini menggunakan loh kebiasaan sebagai sumber hukum gitu loh. Salah satunya tentu ini malah lebih clear bahwa didominasikan atau didokumentasikan gitu ya, didokumentasikan sebagai satu kebiasaan dalam UCP, yaitu Uniform Commercial Practice. Jadi memang secara praktis ini kemudian ada di UCP gitu ya, mengenai komisi, mengenai barter gitu ya. Karena kalau zaman dulu banyak sekali perdagangan atau hukum dagang yang dilakukan tidak menggunakan sistem payment, tapi menggunakan sistem barter atau bertukar gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan perjanjian gitu ya. Tentunya setelah kita berbicara mengenai kebiasaan, kita juga harus kembali ke sumber hukum dagang lainnya, yaitu perjanjian. Bahwa tentunya perjanjian ini teman-teman harus ingat
di pasal 1338 KUHP bahwa perjanjian yang dibuat sah, berlaku dan merupakan undang-undang bagi pembuatnya. Kan itu ya. Jadi harus ada asas konsensualitas atau menjadi undang-undang bagi pembuatnya. Nah, tentunya dalam persetujuan, perjanjian atau kesepakatan ini juga memegang peranan yang amat sangat penting ya. Contohnya di pasal 1447 KUHP ini menentukan bahwa selama tidak diperjanjikan lain, gitu ya, maka penyerahan terjadi di tempat di mana barang berada pada saat terjadi kata sepakat. Nah, ini biasanya dalam klausula FOB ya, atau free on board. Nah, ini misalnya kalau sekarang free on board itu lebih kepada free ongkir gitu ya. Nah, jadi kalau zaman dulu tuh udah berlaku. Jadi kalau nggak ada perjanjian bahwa ini ada ongkirnya, for sure automatically itu FOB. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu aja sebenarnya udah mengenal ya. Kalau kayak sekarang kan pasti teman-teman buka Tokped, buka Shopee, pasti carinya yang free. Oke, gitu ya. Oke, nah ini pun dalam perjanjian ini ada ya klausula mengenai hal tersebut secara otomatis apabila tidak diatur dalam perjanjian lain. Nah, tentunya ketika kita bicara arus hukum dagang, tentu kita akan bicara perdagangan internasional gitu ya. Maka kita akan bicara international agreement. Kan dia tidak hanya perdagangan dalam negeri. Nah, tentunya international agreement ini juga kita harus melihat bahwa masing-masing negara ini memiliki hukum nasionalnya. Kan gitu ya. Kalau misalnya melakukan perjanjian jual beli dengan misalnya corporate, antar corporate gitu ya, dengan Jerman misalnya, maka masing-masing punya hukum nasionalnya masing-masing ya, sehingga tentunya untuk bisa diterima dan memiliki hukum yang mengikat, maka perjanjian internasional ini harus diratifikasi gitu ya, harus diratifikasi oleh masing-masing negara yang terikat dalam perjanjian internasional tersebut. Jadi harus disesuaikan dengan hukum nasionalnya masing-masing, jangan sampai nanti ada interest, ada konflik of interest gitu ya, karena tidak adanya kesesuaian antara perjanjian nasional di negara kita dengan di Jerman. Oke, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum dagang dengan hukum perdata, sekali lagi hukum perdata adalah lex generalisnya, sedangkan hukum dagang adalah lex specialisnya secara spesifik. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini, pemaparan dari saya gitu ya. Tentunya sebelum masuk sesi tanya jawab, biasa saya membuat satu caption gitu ya. Nah, tentunya menjadi mahasiswa tidaklah mudah, namun semua bisa dilalui oleh mereka yang semangatnya tidak goyah. Oke, baik. Oke, untuk itu saya berikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi, barangkali ada yang mau bertanya dan kita masuk sesi diskusi. Silakan. Ibu, saya ada bertanya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya mengenai dengan adanya jurisprudensi dalam hukum dagang. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana dalam praktiknya, apakah jurisprudensi atau kebiasaan dagang lebih dominan digunakan sebagai sumber hukum dagang di Indonesia saat ini? Oke, baik sekali ya pertanyaannya. Jadi kalau selama ini kita kuliah itu kita selalu mencari jawaban yang benar gitu ya. Padahal bertanya yang sesuai itu juga merupakan satu parameter bahwa memang mahasiswa ini memahami sesuatu dan atau perlu menginference lagi. Oke, pertanyaannya bagaimana jurisprudensi kedudukannya gitu ya dalam penanganan gitu ya, atau ketika terjadi satu ketika terjadi Kebiasaan dagangnya tuh memang lebih dominan digunakan sebagai hukum dagang di Indonesia atau bagaimana Bu? Oh, oke. Jadi kalau kita bicara dominasi jurisprudensi, tentu jurisprudensi ini tidak mendominasi, dalam arti jurisprudensi ini memang baru digunakan sebagaimana yang tadi saya jelaskan ketika ada kekosongan hukum atau ketika ada celah hukum. Nah, tadi kita lihat bahwa tadi saya jelaskan di muka bahwa memang banyak sekali pengaturan di KUH Perdata maupun di KUHD gitu ya, yang seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, dinamika bisnis ini yang belum
mengisi gitu ya, atau belum adanya rules atau regulasi terkait, maka jurisprudensi ini hadir menjadi jawaban bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam memutus perkara yang serupa gitu ya. Jadi kalau belum ada aturannya, kemudian ada kasus, maka bisa melihat jurisprudensi atau putusan hakim sebelumnya sebagai titik acuan untuk memutuskan hal yang kemudian atau sengketa bisnis yang ada pada saat ini. Begitu ya. Jadi dominasinya seperti apa ya? Hanya digunakan ketika kekosongan hukum itu ada dan regulasinya belum ada. Begitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Oke, baik. Oke, barangkali ada lagi? Saya Bu. Siap. Silakan. Ya, tadi kan Ibu menjelaskan di bagian kebiasaan itu bahwasannya banyak norma aturan jual beli perniagaan dalam perdagangan internasional didasarkan atau bersumber dari hukum kebiasaan. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana pengaruh hukum kebiasaan internasional seperti uniform commercial practice terhadap praktik hukum dagang domestik di Indonesia. Oke, jadi tentunya pertanyaan baik sekali ya, bagaimana kedudukan USP gitu ya dalam hukum dagang di Indonesia. Nah, tentunya kebiasaan ini tadi sebagaimana dijelaskan bahwa kebiasaan ini tidak hanya bagi perdagangan dalam negeri, tetapi juga ada dalam perdagangan antar negara atau international trading gitu ya. Nah, tentunya memang kalau kita lihat USP ini lebih clear ya, karena memang mengatur mengenai uniform commercial practice gitu ya. Walaupun tentu mana Bu yang akan didahulukan, tentu harus melihat undang-undangnya terlebih dahulu kan gitu ya, melihat regulasi yang ada dan berlaku terlebih dahulu. Nah, apabila kemudian di dalam aturan-aturan hukum atau perundang-undangan itu tidak diatur secara clear, maka hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan ini juga bisa digunakan. Contohnya tadi seperti pemberian komisi, jual beli angsuran, apabila tidak diperjanjikan lain, maka ini bisa menjadi kesepakatan walaupun itu sifatnya internasional. Jadi kalau di perdagangan internasional, contoh yang paling simple, kita sering melakukan jual beli internasional tapi person to person menggunakan merchant, misalnya menggunakan kemudian menggunakan, kalau di internasional tuh ada Alibaba, ada kemudian Amazon, kita beli buku gitu ya. Nah, biasanya pun sama. Ada kalau memang itu memenuhi jumlah tertentu, dalam arti lotnya si agregator ini punya aturan gitu ya. Kalau lotnya banyak, maka dia bisa free ongkir. Jadi bukan kita yang membeli banyak lalu dapat free ongkir, bukan. Tapi sebenarnya mereka sudah mengatur regulasi melalui agregator bahwa ini pembelian ini walaupun antar negara bisa free on board atau free ongkir gitu ya. Jadi apakah digunakan juga dalam perjanjian internasional gitu ya? Apakah biasa juga itu dilakukan dalam perjanjian internasional? Biasa. Sehingga tentunya kebiasaan ini merupakan sesuatu yang tidak terpisah dari aturan atau regulasi yang ada. Meskipun sekali lagi tentu yang diutamakan adalah perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertulis dan ada di undang-undang. Tetapi hal-hal yang common, hal-hal yang lazim itu bisa menggunakan kebiasaan sebagai sumber. Gitu ya. Oke, sepertinya karena memang sudah memasuki akhir sesi, sehingga ini ya PowerPoint-nya ya. Oke. Oke, baik, sampai sini apakah ada pertanyaan lain atau dirasa cukup? Cukup Ibu. Cukup ya? Ini cukup. Oke, baik. Alhamdulillah kita sampai juga di penghujung pertemuan. Tentunya teman-teman jangan sungkan apabila pada pertemuan pada pagi hari ini teman-teman merasa belum ada hal yang bisa ditanyakan, atau barangkali ada beberapa hal yang nantinya berjalannya waktu sampai dengan pertemuan selanjutnya teman-teman ingin mengajukan pertanyaan. Jangan sungkan untuk menanyakan kembali di pertemuan selanjutnya mengenai materi pada pagi hari ini, gitu ya. Oke, baik, apabila tidak ada pertanyaan sehingga kelas ini saya bisa tutup tentunya dengan mengucap alhamdulillah dan bersyukur dengan tata cara masing-masing kita bisa menyelesaikan perkuliahan ketiga ini dengan baik. Tadi teman-teman juga cukup interaktif. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa sekalian. Saya tutup dan tentunya mudah-mudahan kita bertemu dalam pertemuan keempat nanti dalam keadaan yang sehat dan juga semangat
semangat. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.